Perkenalkan, nama saya Adi Septa Bangun, NPM 200920008. Dalam video ini, saya akan membahas materi model pembelajaran Inquiry Learning yang diampu oleh Bapak Immanuel Silitonga, SPD, MPD. Pengertian Inquiry Learning. Model pembelajaran Inquiry Learning adalah kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan atau pencarian, eksperimen, hingga penelitian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, peserta didik diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran dengan cara mengajukan pertanyaan dan investigasi mandiri. Sintaks Inquiry Learning terdiri menjadi 5 langkah. Langkah yang pertama, Exploration Tutorial. Dalam tahap ini, siswa akan melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Yang kedua, Self-Direct Learning. Selanjutnya, siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi didapatkannya. Artinya, bahwa setelah melakukan tahapan eksplorasi, maka siswa akan menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Ketiga, Review Tutorial. Merupakan tahap ketiga di mana pada tahap ini siswa mempresentasikan hasil temuan yang didapatkannya dari proses self-direct learning. Keempat, Consolidation Tutorial. Siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap hal-hal yang mereka temukan. Konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Yang kelima, Plenary Tutorial, yaitu siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam tahapan ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping yang memberikan bimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Pembelajaran inquiry terdiri dari 2 jenis. Jenis yang pertama adalah Guided Inquiry Learning ataupun inquiry terbimbing. Pada jenis ini, peran guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam penyelidikan sangat besar. Guru berperan menemukan topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan topik yang akan diselidiki, menemukan prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peserta didik, hingga membimbing peserta didik dalam menganalisis data, menyediakan worksheet yang telah berbentuk kolom-kolom sehingga peserta didik cukup melengkapi dan membantu membuat kesimpulan. Jenis yang kedua adalah Open Inquiry ataupun inquiry terbuka. Pada tipe ini, guru hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran sejauh yang diminta oleh peserta didik. Peserta didik kemudian diberikan kebebasan dan inisiatif dalam memikirkan bagaimana akan memecahkan masalah yang dihadapi. Ada beberapa hal yang menjadi ciri utama dalam model pembelajaran inquiry, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya, pendekatan ini, inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan sendiri dari sesuatu yang dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri yang artinya pemendekan inquiry guru ditempatkan bukan sebagai sumber belajar, melainkan sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Ciri yang ketiga adalah tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses mental. Yang selanjutnya adalah karakteristik inquiry. Yang pertama, menekankan pada aktivitas peserta didik secara maksimal untuk mencari dan menemukan, yang artinya menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar. Kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan peserta didik diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri
dari suatu hal yang dipertanyakan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menumbuhkan sikap percaya diri dan menempatkan guru sebagai fasilitator dan motivator belajar peserta didik. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis, atau mengembangkan kemampuan intelektual sebagai bagian dari proses perkembangan mental. Dengan demikian, peserta didik tak hanya dituntut untuk menguasai materi pelajaran, akan tetapi lebih pada bagaimana mereka dapat menggunakan potensi yang dimilikinya untuk lebih mengembangkan pemahamannya terhadap materi pelajaran tertentu. Dan yang akan saya bahas selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan model pembelajaran inquiry learning. Yang pertama-tama saya bahas adalah kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah dapat membentuk dan mengembangkan pada diri siswa, sehingga siswa dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide pokok dengan lebih baik. Kedua, membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Ketiga, mendorong siswa untuk berpikir dan bekerja keras atas inisiatifnya sendiri, bersikap objektif, jujur, dan terbuka. Keempat, mendorong siswa untuk berpikir inisiatif dan merumuskan hipotesanya sendiri. Kelima, memberikan kepuasan yang bersifat intrinsik. Keenam, situasi proses belajar menjadi lebih merangsang. Ketujuh, dapat mengembangkan bakat atau kecakapan individu. Kedelapan, memberi kebebasan siswa untuk belajar sendiri. Kesembilan, dapat menghindari siswa dari cara-cara belajar yang tradisional. Dan yang terakhir adalah ke-10, dapat memberikan waktu pada siswa secukupnya sehingga mereka dapat mengasimilasi dan mengakomodasi informasi. Adapun kekurangan dari model pembelajaran inquiry learning adalah yang pertama, kesulitan pengontrolan kegiatan dan keberhasilan peserta didik. Yang kedua, model pembelajaran inquiry sulit dilaksanakan karena terbentur dengan kebiasaan peserta didik dalam belajar. Ketiga, terkadang dalam implementasinya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering pendidik sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang terakhir keempat adalah selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan peserta menguasai materi pelajaran, maka model pelajaran ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap pendidik. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video ini mengenai model pembelajaran inquiry learning. Terima kasih.